26. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi determinasi seks pada ikan lele. Pada ikan lele jantan memiliki ciri-ciri warna tubuh lebih gelap, kemudian kepala lebih runcing, bentuk tubuh lebih ramping dan lebih panjang. Sedangkan pada ikan lele betina memiliki warna tubuh lebih pudar dibandingkan ikan jantan. Kemudian kepalanya lebih membulat, tubuh lebih membulat, serta bentuk tubuhnya lebih pendek dibandingkan ikan lele jantan. Pada ikan lele betina memiliki 3 lubang urogenital dan mempunyai alat kelamin papila yang lebih menonjol dan jika turut akan mengeluarkan telur. Pada ikan lele jantan memiliki 2 lubang urogenital dan papilanya bentuknya lebih runcing dan jika diurut akan mengeluarkan sperma. Ikan lele jantan dan betina harus dipotong terlebih dahulu pada bagian kepalanya. Setelah digunting didapatkan bentuk gonat ikan. Didapatkan hasil bentuk gonat ikan lele betina yang belum matang gonat. Kemudian ini merupakan contoh bentuk gonat ikan lele betina yang sudah matang gonat yang memiliki ciri-ciri berwarna coklat, bentuknya lebih membulat dan di dalamnya terdapat telur. Sedangkan ini merupakan bentuk gonat jantan pada ikan lele yang berwarna putih dan bergerigi dan jika dicacah akan mengeluarkan sperma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrani Ramadina Jatnika dari kelompok 26 Fisip Pro NIM 195080571129. Di sini saya akan menjelaskan tentang determinasi seks ikan nila jantan dan betina. Nah, di sini ada gambar ikan nila jantan dan betina. Perbedaannya yang pertama kita lihat dari lubang urogenital yang betina. Yang betina ini ada 3 lubang urogenitalnya. Yang pertama yang paling depan itu tuh dia ada lubang anus, dan yang kedua dia ada lubang pengeluaran telur atau gonadnya betina. Terus yang terakhir ada lubang urin. Nah, di bagian sininya itu dia punya 3 lubang. Terus kalau jantan itu punya 2 lubang. Itu ada yang pertama lubang anusnya buat mengeluarkan kotoran sama kayak betina. Terus yang kedua dia punya lubang pengeluaran urin atau sperma. Ya, terus dilihat dari siripnya, itu yang jantan itu lebih mancung, lebih lebih melebar gitu siripnya daripada yang betina. Yang betina lebih rapi gitu, lebih kelihatan betina gitu. Terus juga warnanya ikan jantan itu lebih gelap daripada ikan betina. Itu juga memotong ikan nila hidup untuk melihat gonad jantan, ada gonad jantan atau gonad betinanya. Mari kita lihat. Nah, setelah itu aku membelah ikan nila. Pertama ditusuk di bagian medula oblongata untuk mematikan ikan nila. Lalu dipotong di bagian perutnya untuk melihat apakah ada gonad jantan atau gonad betina. Dan yang saya temukan ternyata adanya gonad jantan dan gonad betinanya tidak ada. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Primanda April Soneva dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi determinasi seks pada cumi-cumi atau oligo SP. Untuk mengetahui jenis kelamin cumi-cumi, kita harus membedahnya. Cumi-cumi betina memiliki ovarin mentelur. Namun, pada cumi-cumi jantan mempunyai alat kelamin yang dapat disebut dengan hectocotylus. Cumi-cumi jantan terdiri dari tentakel yang termodifikasi. Cumi-cumi memiliki 2 bagian tubuh, yaitu posterior dan anterior. Gonad pada cumi-cumi betina terdapat pada bagian posterior yang berada di bawah mantel kulitnya di sini. Nah, pada cumi-cumi betina, jika ovarium sudah matang, akan membesar ukurannya dan lebih terlihat jika dibedah. Pada cumi-cumi jantan memiliki lengan khusus yang sering disebut hectocotylus, yaitu merupakan tentakel atau lengan yang mengalami proses modifikasi sebagai tentakel sebagai penyalur sperma pada saat ovulasi. Untuk mengetahui tentakel hectocotylus tersebut susah. Karena kenapa? Karena dibedakan dengan tentakel biasa, yaitu sukar atau sulit. Terima kasih. Selanjutnya materi determinan seks kepiting bakau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ivan Azifa Puspasari NIM 195080507140 dari kelompok 26. Berikut adalah perbedaan jenis kelamin kepiting bakau jantan dan kepiting bakau betina. Perbedaan pertama terletak pada ukuran karapas. Ukuran karapas kepiting bakau jantan lebih kecil dibandingkan pada kepiting bakau betina. Perbedaan selanjutnya terletak pada ukuran celiped. Celiped berupa sepasang lengan kepiting bakau. Celiped
Perkenalkan, nama saya Haji Pratama Putra dari kelompok 26. Saya di sini akan menjelaskan tentang determinasi seks udang galah. Determinasi seks pada udang galah, jantan dan betina. Pada udang jantan pada kaki belakang, kanan dan kiri itu terdapat tonjolan yang dinamakan pentasma, yang ketika matang gonad akan mengeluarkan sperma. Dan yang kedua itu ada udang betina. Kalau udang betina itu pada kaki keempat dan kaki kelima terdapat 2 lubang yang ketika udang tersebut akan menjadi tempat untuk telur keluar. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi determinasi seks dan seks reversal pada ikan gapi atau dengan nama ilmiah Priscilla reticulata. Determinasi seks pada ikan gapi dapat dilihat pada ikan gapi jantan memiliki tubuh yang lebih ramping dan ukurannya lebih kecil daripada ikan betina. Memiliki gonopodium, memiliki warna yang cerah, memiliki ukuran kepala yang lebih besar daripada ikan betina. Sedangkan ikan betina memiliki tubuh yang lebih gemuk daripada ikan jantan dan ukurannya pun lebih besar daripada ikan jantan. Memiliki titik hitam pada lubang urogenital yang membulat dan ukuran kepala lebih kecil dan runcing, dan warnanya terlihat kusam dan kurang menarik. Seks reversal. Seks reversal merupakan suatu teknologi membalikkan arah perkembangan kelamin menjadi berlawanan. Alat yang digunakan yaitu sendok, mangkok, toples. Kemudian bahan yang digunakan yaitu larva ikan gapi, air, dan madu 60 ml. Langkah-langkahnya yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan madu ke dalam toples 60 ml, kemudian aduk menggunakan sendok. Proses perendaman ini tunggu selama 10 jam. Perkenalkan, nama saya Krentia Septikinanti dari kelompok 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari GTH1 dan GTH2. Alur GTH1 dimulai dengan adanya stimulasi lingkungan, baik berupa fisika, kimia, maupun biologi. Stimulasi lingkungan tersebut akan ditangkap oleh sistem saraf, kemudian sistem saraf akan mengirim sinyal ke hipotalamus, sehingga hipotalamus akan mengeluarkan GnRH berupa FSH-RH. FSH-RH tersebut akan merangsang pituitari untuk mengeluarkan gonadotropin berupa FSH, di mana FSH tersebut merupakan produk dari GTH1. Selanjutnya, FSH akan masuk ke dalam oosit dan akan mempengaruhi sel TK, serta akan dihasilkan testosteron. Hormon testosteron tersebut diremediasi oleh enzim aromatase pada sel granulosa untuk menghasilkan estradiol 17 beta. Kemudian estradiol 17 beta akan dibawa ke hati untuk disintesis menghasilkan vitellogenin atau calon kuning telur. Vitellogenin lalu ditangkap oleh reseptor yang berupa darah untuk menuju oosit. Vitellogenin yang diserap oosit akan menyebabkan dinding radiata menebal. Seiring dengan menebalnya dinding radiata, estradiol 17 beta juga akan semakin tinggi, yang menyebabkan umpan balik positif terhadap LH. Kemudian, LH akan menghambat enzim aromatase sehingga testosteron meningkat. Hal tersebut terjadi akibat tidak adanya mediator untuk menjadi estradiol 17 beta, sehingga menyebabkan umpan balik positif dan negatif. Umpan balik positif yang dimaksud tersebut berupa LH-RH dan umpan balik negatifnya berupa FSH-IH. Berlanjut pada alur GTH2, di mana LH-RH akan langsung merangsang pituitari untuk menghasilkan hormon gonadotropin berupa LH, di mana LH tersebut merupakan produk dari GTH2. LH akan mempengaruhi sel TK untuk menghasilkan 17 alfa hidroksiprogesteron yang merupakan fungsi LH kedua. Fungsi LH ketiga yaitu untuk mengaktifasi enzim 20 beta hidroksisteroid dehidrogenase. Kedua enzim tersebut akan bergabung dan menghasilkan 17 alfa 20 beta dihidroksiprogesteron
yang merupakan hormon steroid atau MIH. 17 alfa 20 beta dihidroksiprogesteron selanjutnya akan masuk ke dalam oosit dan menyebabkan pergerakan inti kuning telur. Inti kuning telur akan mengalami sentral GV atau berada di tengah yang dilanjut dengan migrasi ke daerah periferal. Pada periferal, inti kuning telur akan diikat oleh membran plasma. Diikatnya oleh membran plasma tersebut diikuti dengan aktivasi dari MPF atau maturation promoting factor dan GVBD atau germinal vesicle breakdown. Dari GVBD, akhirnya inti kuning telur akan mengalami ovulasi ataupun ovoposisi.